Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas AKS 2B yang terdiri dari saya sendiri, Aprisia Cesar Setiani, kemudian Putri Novitasari dan Lila Husna Mudawama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Tendensi Sentral untuk mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniatmoko, SPD, MSI. Materi pada kali ini terdapat 4 bab. Yang pertama, Introduction Tendensi Sentral. Yang kedua, Mean atau rata-rata. Yang ketiga, Median. Dan yang keempat, Modus. Yang pertama, Introduction. Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Ukuran tendensi sentral adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan data. Tendensi sentral dibagi menjadi 3. Yang pertama, mean atau rata-rata, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Yang pertama, mean. Mean atau rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Kemudian, mean atau aritmatik mean, yaitu rata-rata hitung atau aritmatik mean atau sering disebut dengan istilah mean, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Rata-rata aritmatika adalah rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data angka yang ada terlebih dahulu kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata aritmatik merupakan rata-rata yang paling sering digunakan karena sederhana dan mudah. Fungsinya rata-rata aritmatik adalah sebagai perwakilan nilai dari sebaran nilai yang ada, misalkan digunakan untuk menghitung rata-rata umur dalam satu kelas, kemudian menghitung rata-rata gender atau jenis kelamin dalam sebuah perusahaan, dan masih banyak lagi. Aritmatik yang pertama, sampel, yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus seterusnya plus Xn per N, atau X bar sama dengan sigma N, I per 1 sama dengan 1, Xi per N atau X bar sama dengan sigma X per N, dan yang untuk populasi yaitu mu sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus seterusnya plus Xn per N, atau mu sama dengan sigma N, I sama dengan 1, Xi per N, atau mu sama dengan sigma X per N. Kemudian lambang sigma adalah lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan. N kecil banyaknya sampel data, N besar banyaknya data populasi, X bar nilai rata-rata sampel, mu yaitu nilai rata-rata populasi. Kemudian mean dilambangkan dengan X bar, dibaca X bar jika kumpulan data ini merupakan contoh atau sampel dari populasi. Sedangkan jika semua data berasal dari populasi, mean dilambangkan dengan huruf kecil Yunani mu. Rata-rata hitung atau mean dibagi menjadi 2, yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean untuk data tunggal. Rumus mencari nilai rata-rata data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data
atau X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X yaitu jumlah semua nilai data dan N yaitu banyaknya data. Contoh soal. Berikut tabel nilai ulangan matematika suatu kelas. Nilai 4 dengan frekuensi 3, nilai 5 dengan frekuensi 7, nilai 6 dengan frekuensi 6, nilai 7 dengan frekuensi 8, nilai 8 dengan frekuensi 9, nilai 9 dengan frekuensi 5, dan nilai 10 dengan frekuensi 2. Main pada tabel di atas adalah yaitu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, yaitu jumlah semua nilai per banyaknya data. Rata-rata yaitu jumlah semua nilai didapat dari nilai kali frekuensi. 4 kali 3 yaitu 12, 5 kali 7 35, plus seterusnya. Per 40 yaitu didapat dari jumlah frekuensi, maka didapatkan nilai 276 dibagi 40. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika yaitu 6,90. Yang kedua yaitu main sampel dari data distribusi frekuensi atau dari gabungan atau berkelompok. Rumus mencari nilai rata-rata data tunggal berkelompok yaitu X bar sama dengan X1 F1 plus X2 F2 plus seterusnya plus Xn Fn per F1 plus F2 plus seterusnya plus Fn, atau X bar sama dengan sigma F n Xn per sigma F. Xn yaitu nilai atau data ke N dan Fn yaitu frekuensi ke N. Contoh soal, data nilai ulangan harian IPA kelas 8B. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nilai 5 dengan frekuensi 9, nilai 6 dengan frekuensi 10, nilai 7 dengan frekuensi 12, nilai 8 dengan frekuensi 6, nilai 9 dengan frekuensi 2, dan nilai 10 dengan frekuensi 1. Penyelesaiannya, cari terlebih dahulu nilai rata-rata menggunakan rumus data tunggal berkelompok. X bar sama dengan sigma Fn Xn per sigma F. X bar sama dengan 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 per 1 dibagi 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. X bar sama dengan 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 per 40. X bar sama dengan 265 per 40 sama dengan 6,625. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625. Karena yang ditanya di soal itu banyaknya siswa yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya adalah ada 7 sampai 10. Kalau kita total semua jumlah siswanya, ada sebanyak 21 siswa. Sampel dari data distribusi frekuensi atau dari gabungan atau berkelompok. Distribusi frekuensi yaitu rata-rata hitung dari data yang sudah disusun dalam bentuk tabel. Distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk menghitung nilai rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan. Terakhir yaitu rata-rata tertimbang atau berbobot atau weighted average.
adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Contoh soal, sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru. Dalam rangka penerimaan perguruan tinggi tersebut melakukan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujikan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut: matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Untuk menghitung soal tersebut bisa menggunakan rumus nilai rata-rata data tunggal berkelompok, yaitu X bar sama dengan sigma Fn Xn per sigma F. X bar sama dengan 65 dikali 50 ditambah 70 dikali 30 ditambah 80 dikali 20 per 50 ditambah 30 ditambah 20, yaitu yang hasilnya 6950 per 100, dan didapatkan nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut yaitu 69,5. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husna. Baik, materi selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data tersebut diurutkan. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dari jumlah data ganjil berada tepat di tengah kumpulan data. Sedangkan median dari jumlah data genap diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu rata-rata dari dua data yang berada di tengah kumpulan data. Median tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai aktual dari data, melainkan pada posisi data. Median dinotasikan dengan ME. Median dibagi menjadi dua, median data tunggal dan median data kelompok. Median data tunggal, rumusnya untuk N ganjil, ME sama dengan X 1/2 N plus 1. Sedangkan rumus untuk N genap, ME sama dengan XN/2 plus XN/2 plus 1 per 2, di mana ME adalah median, X adalah nilai data, N kecil adalah banyak data. Contoh median data tunggal. Apabila N ganjil, hitunglah median dari nilai ujian IPA kelas 2 SMP berikut: 8, 9, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 8, 4, 6, 7, 7, 9. Jawabannya, datanya diurutkan menjadi 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Banyaknya data atau N itu 15. Menggunakan rumus ME sama dengan X 1/2 N plus 1. ME sama dengan X 1/2 15 ditambah 1. ME sama dengan X setengah dikali 16. ME sama dengan X8. X8 berarti nilai data ke-8 setelah diurutkan. ME sama dengan 7. Karena nilai data ke-8 setelah data diurutkan adalah 7.
Jadi, median dari nilai ujian IPA kelas 2 SMP tersebut adalah 7. Contoh median data tunggal apabila N genap. Hitunglah median dari nilai jumlah. Contoh median data tunggal apabila N genap. Hitunglah median dari nilai ujian IPA kelas 2 SMP berikut. Data nilai 8, 9, 10, 4, 7, 6, 5, 8, 6, 10, 7, 9, 10, 4, 5, 8, 8. Untuk menjawabnya, data diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Banyaknya data dihitung ada 18 data. Rumus untuk N genap, ME sama dengan XN per 2 plus XN per 2 plus 1 per 2. ME sama dengan X 18 per 2 ditambah X 18 per 2 plus 1 per 2. ME sama dengan X9 plus X9 plus 1 dibagi 2. ME sama dengan X9 plus X10 bagi 2. Untuk memperoleh nilai X, yaitu nilai data ke-9 dan ke-10 setelah diurutkan. ME sama dengan 8 plus 8 dibagi 2. ME sama dengan 16 bagi 2. ME sama dengan 8. Jadi, median dari nilai ujian IPA kelas 2 SMP tersebut adalah 8. Yang kedua, median data kelompok. Rumusnya, ME sama dengan BB plus 0,5 FT min FSM per FM dikali I, di mana ME adalah median, BB adalah batas bawah terendah di mana terletak median, yaitu pada frekuensi kumulatif ke setengah N. FT adalah frekuensi total. FSM adalah frekuensi sebelum median. FM adalah frekuensi band. Dan I adalah interval kelas. Contohnya, sebanyak 50 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di suatu universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam bentuk data berkelompok di samping. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Cara menjawabnya, tentukan dulu letak median. Letak mediannya setengah dari seluruh data. Karena tadi datanya ada 50, jadi setengahnya adalah 25. Terletak pada kelas ketiga, yaitu berat badan 70 sampai 74. BB yang kedua, tentukan BB-nya, yaitu 70 dan intervalnya 5. Tentukan frekuensi total, yaitu 50. Lalu frekuensi sebelum median, yaitu 16. Dan frekuensi median, yaitu 15. Untuk menentukan mediannya, menggunakan rumus BB plus 0,5 FT min FSM per FM kali I. Masukkan angka-angkanya, BB 70, FT 50, FSM 16, FM 15, dan interval kelasnya 5. Maka didapatkan hasil ME sama dengan 73. Jadi, median dari data berat badan mahasiswa adalah 73 kg. Selanjutnya memasuki materi yang keempat, yaitu mode. Mode adalah data yang paling sering muncul atau terjadi.
Nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul adalah modus. Sedangkan modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kemungkinan tentang modus suatu gugus data yang terdapat berupa 1. Ada bimodal, 2. Ada multimodal, 3. Tidak mempunyai modus. Bimodal ini diartikan sebagai apabila pada sekumpulan data terdapat 2 mode. Sedangkan multimodal adalah apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari 2 mode. Selanjutnya yaitu tidak mempunyai modus. Hal ini akan terjadi apabila sekumpulan data tidak terdapat mode sama sekali. Mode dibagi menjadi 2, yaitu modus data tunggal dan mode dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu modus data tunggal. Hal ini dapat kita contohkan sebagai berikut ini. Pada contoh yang pertama bisa dilihat bahwa angka 7 merupakan angka yang sering muncul, berarti modusnya adalah 7. Untuk contoh kedua itu terdapat 6 dan 7 adalah angka yang sering muncul atau yang disebut dengan bimodal, sehingga modusnya terdapat 2. Maka dihitung rata-rata keduanya dengan cara setengah dikali 6 plus 7 berarti mendapatkan 6,5. Untuk contoh ketiga disitu terdapat 2 angka yang sering muncul, yaitu 6 dan 8. Tetapi hal ini tidak dapat dihitung karena angka tersebut tidak berurutan. Pada contoh keempat terdapat 5, 7 dan 8 sebagai angka yang sering muncul. Dikatakan sebagai multimodal karena modusnya lebih dari 2. Untuk contoh terakhir terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tidak ada modus, semua frekuensi sama. Selanjutnya kita akan membahas mode dalam distribusi frekuensi. Untuk menghitung modus pada kali ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu MO sama dengan B plus B kurung B1 per B1 plus B2. MO ini modal atau kelas yang memuat modus. B batas bawah batas modal. P panjang kelas modal. BMO frekuensi dari kelas yang memuat modus. B1 kita dapat mendapatkannya dari BMO min BMO1 atau frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Untuk B2 kita dapat mendapatkannya dari frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.